Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin video ini adalah video yang Anda tidak sukai. Karena di sini saya akan sampaikan bahwasanya para ulama sepakat, para ulama ijma tentang haramnya, tentang dilarangnya memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Saya bacakan perkataan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum faharamun bil ijma'i. Adapun memberontak kepada penguasa dan memerangi penguasa, maka ini hukumnya haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatan zalimina, walaupun mereka orang-orang yang fasik, ahli maksiat, atau orang-orang yang zalim kepada rakyatnya. Wa qad tadhaharat al-ahadithu bima'na ma dzakartuhu wa ajma'a ahlus sunnati. Dan sangat banyak sekali hadis-hadis yang melarang akan hal ini, sebagaimana kata beliau sudah beliau sebutkan, dan ulama ahlus sunnah semuanya sepakat tentang hal ini. Demikian juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Battal yang beliau setujui juga. Kata beliau, fil hadithi hujjatun fi tarkil khuruji ala sultan. Dalam hadis disebutkan di sini ada hujjah, ada dalil tentang tidak bolehnya khuruj, tidak bolehnya memberontak kepada sultan, kepada penguasa. Walau jara, walaupun penguasa itu bejat, buruk, zalim. Waqad ajma'al fuqaha'u ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallab. Dan para fuqaha, para ulama sepakat tentang wajibnya taat kepada sultan yang memenangkan pemerintahan. Dan perkataan para ulama yang lain semuanya mengatakan bahwasanya ini ijma' ulama, kesepakatan ulama tentang tidak boleh khuruj, tidak boleh memberontak, tidak boleh memerangi penguasa muslim. Maka kalau kita melihat ada dari penguasa kaum muslimin yang mereka melakukan kezaliman, mereka melakukan hal-hal yang bejat, tugas kita pertama adalah bersabar. Tidak boleh melawan mereka, nggak boleh memerangi mereka, nggak boleh mengumpulkan massa, memprovokasi massa, mengajak massa untuk melawan pemerintah. Nggak boleh. Yang kedua, kita nggak boleh setuju juga kepada kezaliman, kepada kebejatan sebagian oknum pemerintah atau kepada pemerintah. Nggak boleh setuju. Nggak boleh membenarkan, nggak boleh mendukung. Yang ketiga, tugas kita adalah mengingkari dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang elegan, yang bisa kita usahakan. Kita gunakan jalur-jalur yang bisa kita usahakan. Kita gunakan media-media yang bisa kita usahakan untuk memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan kritikan kepada para pejabat, kepada para pemerintah dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang elegan, yang tidak mengajak masyarakat untuk membenci pemerintah atau melawan pemerintah. Demikian juga hendaknya kita mendoakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada para pejabat, kepada para pemimpin kita. Ini tugas kita. Adapun memberontak, maka tadi ulama sepakat ini bukan pendapat sebagian kecil orang, ini bukan pendapat sebagian kelompok, bukan. Ini pendapat seluruh ulama. Tadi kata An-Nawawi, kata Ibnu Hajar, ini kesepakatan ulama, semua ulama tentang tidak bolehnya memberontak kepada pemerintah. Kalau ada yang mengatakan sampai kapan kita diam saja? Sampai kapan kita bersabar? Sampai kapan kita hanya bisa memberikan masukan? Kalau kita tidak turun ke jalan, tidak ada efeknya. Mungkin sebagian orang mengatakan seperti itu. Maka kita katakan, mengubah pemerintah yang zalim, mengubah pemerintah yang buruk, kita harus usahakan dua cara. Pertama, cara yang jangka pendek. Yang kedua, cara yang jangka panjang. Cara jangka pendek kita gunakan cara-cara yang memungkinkan, tanpa harus melakukan perlawanan, tanpa harus memberontak, tanpa harus turun ke jalan. Mungkin dengan menggunakan beberapa orang yang dekat dengan pemerintah, mungkin ada ulama yang dekat dengan pemerintah. Mungkin kita bisa menggunakan beberapa ormas yang dekat dengan pemerintah. Mungkin dengan surat, mungkin dengan ini, dengan itu. Kita usahakan melalui jalur-jalur yang memungkinkan. Ini jangka pendek. Dan juga jangka panjang. Itu dengan apa? Dengan kita mentarbiyah masyarakat, dengan kita mendidik masyarakat, mengajak masyarakat untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, untuk istiqomah, untuk bertambah takwanya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kenapa demikian? Karena adanya pemerintah yang buruk, pemerintah yang zalim disebabkan karena masyarakat sendiri yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah zalim karena masyarakat zalim. Sebagaimana kata para salaf dahulu,
kama takunu yuwalla 'alaikum. Kalian mendapatkan penguasa sebagaimana keadaan kalian sendiri. Kalau keadaan kalian zalim, maka kalian dapat penguasa yang zalim. Kalau keadaan kalian saleh, kalian bertakwa kepada Allah, maka kalian juga akan mendapatkan penguasa yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini perlu waktu yang lama. Makanya saya katakan ini solusi jangka panjang. Kita didik masyarakat, kita ajak masyarakat ke masjid untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, untuk melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah, untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Sedikit-sedikit, pelan-pelan. Maka nanti Allah akan berikan hasilnya berupa penguasa, berupa pemimpin yang saleh, yang adil. Jadi lakukan dua hal ini, yang jangka pendek dan jangka panjang. Dan perlu diketahui bahwasanya larangan yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW untuk memberontak kepada pemerintah, larangan para ulama untuk melawan pemerintah, ini bukan untuk kemaslahatan pemerintah, bukan untuk membela pemerintah yang salah, bukan. Tapi apa tujuannya? Lihatnid dima, untuk menjaga darah kaum muslimin supaya tidak tertumpah. Karena nyawa seorang muslim itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hancurnya seluruh dunia. Maka adanya kezaliman dari pemerintah, adanya pemerintah yang bejat, ini masih lebih ringan dibandingkan ada nyawa kaum muslimin yang tertumpah, dibandingkan dengan darah kaum muslimin yang tertumpah. Maka larangan untuk memerangi pemerintah, larangan untuk memberontak ini supaya tidak ada darah kaum muslimin yang tertumpah. Jadi bukan untuk membela pemerintah. Maka oleh karena itu, bagi siapa saja yang masih berpikiran untuk melawan pemerintah, untuk memberontak kepada pemerintah, kita katakan hentikan. Hentikan sekarang juga. Kita tidak ingin ada lagi darah kaum muslimin yang tertumpah disebabkan oleh pemberontakan itu. Dan tadi kita lakukan tugas-tugas kita sebagai rakyat, ya, dengan bersabar, dengan kita memberikan masukan yang baik, ya, dengan kita gunakan cara-cara yang memungkinkan, ya, dengan kita minta kepada Allah hidayah untuk pemerintah dan seterusnya. Jangan sampai ada lagi darah kaum muslimin yang tertumpah.